Shalom, selamat pagi sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat diberkati. Kami siapkan tanah hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam. Bapak tidak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di California, yang masih saja dilanda musibah kebakaran yang semakin meluas. Kami berdoa memberkati Amerika, kami berdoa untuk memberkati dunia, kami berdoa memberkati Amerika, Asia, Afrika, Australia, Eropa, Antartika, benua-benua Tuhan, yang dimana namamu ditinggikan pasti akan menarik banyak jiwa. Kami berdoa secara khusus untuk California Tuhan yang memiliki musibah, di Amerika Tuhan kebakaran dan sebagainya, kiranya tangan Tuhan berkemurahan atas kehidupan mereka. Demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan tanah hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berucap syukur. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengheningkan cita sejenak untuk eh, saudara-saudara kita yang ada di California yang mereka mengalami the great loss, mereka mengalami kerugian yang sangat besar. Kita terus berdoa agar mereka yang ada di sana mengalami pertobatan, mengalami jamahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan untuk California yang saat ini masih lagi dilanda kebakaran yang sangat luar biasa. Mari kita mengheningkan cita sejenak. Saya rindu untuk memutar satu lagu yang diciptakan pada saat kebakaran ini sudah terjadi, dan kiranya mereka boleh berbalik kepada Tuhan Yesus. The night falls heavy on our land. California cries, we don't understand. Homes are gone, the flames still rise, but you, my Lord, bring hope beneath these skies. Oh Jesus, shine your light so bright over California's endless night. Heal the broken, hold them near, whisper peace, remove the fear. For every tear, for every loss, you bore it all upon the cross. In every heart, let hope be born. Through every flame, through every storm, we will build our homes brick by brick. Oh Jesus, shine your light so bright over California's endless night. Heal the broken, hold them near, whisper peace, remove the fear. Let the ashes tell a story new of love that heals, of strength in you. California, lift your eyes. The morning comes, the sun will rise. Oh Jesus, bring the healing rain. Wash away the hurt and pain. California, in your hands, we find our hope. We take a stand.
Saudara, lagu ini diciptakan untuk mendoakan California, dan mari kita yang ada di negeri yang lain, di negeri yang jauh, kita tetap mendoakan. Ada orang-orang yang mengalami satu musibah di luar sana, kita tidak tahu tuh. Dan izinkan semuanya itu, dan disclaimer, saya mohon maaf untuk tayangan mungkin penampilan dari sang penyanyi yang cukup berbaju terbuka. Kita maklum karena di Amerika mereka budaya barat yang suka dengan baju-baju terbuka. Saya mohon maaf untuk itu. Apa yang saya tampilkan itu adalah satu desperate dari ujian dari eh, orang yang ada di Palestina. Mohon doa baik kita semua juga mendoakan bahwa saudara-saudara yang ada di luar sana untuk didoakan dari musibah yang ada. Kita tahu bahwa masih banyak orang-orang yang belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita berdoa supaya mereka menangkap musibah kali ini untuk datang dan kembali kepada Tuhan. Ada satu tayangan saya melihat seorang artis yang terkenal bernama Jennifer Lopez. Dia kembali ke rumahnya dengan puing-puing yang ada, lalu dia mengambil piala-piala Grammy yang dia peroleh waktu dia memenangkan berbagai piala Grammy ketika dia menjadi seorang penyanyi, karena dia seorang artis. Dan kita tahu bahwa puing-puing itu, puing-puing rumah itu, dan dia mencari satu kebanggaan dia di masa lalu. Dan saudaraku, apakah yang menjadi kebanggaan kita? Kebanggaan kita yaitu kita boleh mengenal Tuhan sebagai juru selamat, secara pribadi di dalam kehidupan kita. Segala yang kita peroleh di dunia ini sifatnya sebenarnya kebanggaan, keberhasilan, kesuksesan, ya itu semua yang kita raih itu kita akan tinggalkan di dunia ini. It will be turned into ashes. Itu akan berubah menjadi debu. Saudara, tapi apa yang kita mau pulang? Dia mengangkat piala Grammy itu, itu masih dalam keadaan baik, dalam bentuk mungkin itu dari bahan logam atau bahan apa yang kuat. Tapi saudara, itu piala itu sifatnya. Mari kita mau merebut mahkota kemuliaan yang kekal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kita terus berdoa untuk California, dan kita berdoa juga untuk seluruh dunia ini, saudara. Di Taiwan, di Tiongkok juga mengalami begitu banyak gempa yang terjadi, saudara. Tidak usah jauh-jauh, di negeri kami di Indonesia juga, di daerah di sekitar saya itu banyak terjadi peristiwa puting beliung dan lain sebagainya. Itu tidak mudah, saudara, menghadapi keadaan di akhir zaman. Apa yang Tuhan izinkan terjadi itu semuanya Tuhan ingatkan, segala sesuatu sedang digoncangkan, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Pilihannya ada pada kita. Nah, saudara, ketika kita menyadari bahwa musibah itu sudah terjadi, apa yang menjadi perenungan kita? Apakah kita bersyukur bahwa ketika musibah itu terjadi, kita sudah mengenal Tuhan? Ataukah ada penyesalan ketika musibah itu terjadi? Kenapa saya belum mengenal Tuhan? Dua hal ini yang menjadi satu pilihan kita, yang menjadi satu perenungan di dalam kehidupan kita. Saya bersyukur saya sudah mengenal Tuhan, atau saya menyesal karena saya belum mengenal Tuhan. Ketika peristiwa itu terjadi, akan datang masa di mana yang lain diangkat, yang lain ditinggalkan, yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan, saudara. Ketika keadaan itu terjadi, saudara akan melihat bahwa Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang mengenal Tuhan dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, antara orang-orang yang sudah percaya dan mengalami perlindungan daripada Tuhan. Sekalipun dia akan kehilangan segala sesuatu, tapi dia tidak akan menyesal karena saya sudah menyerahkan hidup saya kepada Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat dalam kehidupan saya. Kemarin kami baru bertemu dengan Pastor Chris. Dia seorang yang berwarga negara Amerika Indian, orang asli Amerika. Dia menikah dengan seorang wanita keturunan Chinese, Manado, Sangir. Dan saudara, pendeta ini bersama dengan dua anaknya, bersama dengan istrinya, dia berkhotbah di kota kami, di kota kecil, dengan khotbah yang sederhana, dengan membawa perangkat yang sederhana, didukung oleh istri dan kedua anaknya. Dia seorang berwarga negara Amerika Indian, ada di daerah kami di Sulawesi Utara. Dia berkhotbah, saudara. Ada yang mendengar, ada yang tidak mendengar. Dia seorang pengkhotbah jalanan. Tapi yang saya lihat, hatinya untuk memberitakan Injil. Nah, saudaraku yang diberkati, di sekitar kita, firman Tuhan sudah dibentangkan, firman Tuhan sudah diberikan. Pilihan ada pada kita. Apakah kita mau menunda-nunda hingga datang kemudian hari kemurkaan yang begitu hebat, hari Tuhan yang begitu dahsyat, dan kita akan menyesal bahwa kita sudah melewatkan semuanya itu. Pemberita Injil ini, Pak Chris ini sungguh luar biasa, sama dengan istri yang memberitakan Injil dengan
mereka dari Amerika datang ke sini, dan mereka juga pergi ke kota-kota lain yang ada di Indonesia. Itu sungguh luar biasa. Hati untuk memberitakan Injil. Saudara, mari jangan terlambat. Sebelum datang hari Tuhan yang dahsyat itu, pilihlah Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupanmu. Paulus dan Silas tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sekalipun diperhadapkan dengan orang-orang yang memperhadapkan mereka ke penjara. Dan mereka ketika dikeluarkan dari penjara, mereka terus dan terus melayani. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita renungkan bersama dari kitab Para Rasul 17 ayat 1 hingga ayat 15, memberitakan Injil dengan penuh keberanian sekalipun mereka sudah diperhadapkan, ditangkap dan dimasukkan dalam penjara, tapi Tuhan menolong mereka dan itu membuat mereka menjadi lebih berani lagi memberitakan Injil. Dalam kisah Para Rasul 17 ayat 1 hingga ayat 10, firman Tuhan berkata begini, keributan di Tesalonika. Jadi setelah Filipi, mereka masuk di Tesalonika. Itu sebabnya kitab-kitab yang ditulis Paulus itu ada yang di Filipi, ada untuk jemaat yang di Tesalonika, yang itu menunjukkan bahwa pelayanan dari Paulus berhasil membentuk satu gereja Tuhan. Karena pelayanan Paulus adalah pelayanan yang sangat. Lihat apa yang terjadi di Tesalonika. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat 3 hari Sabat berturut-turut, artinya 3 minggu. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut akan kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi awal mula terbentuknya jemaat di Tesalonika ini seperti ini, saudara, tidak mudah. Jadi ketika mereka masuk di Tesalonika, mereka mengajar dengan luar biasa selama 3 sabat berturut-turut, artinya 3 minggu mereka menjelaskan tentang pemberitaan Injil. Orang-orang Yunani yang ada di sana menerima firman itu. Takut kepada Allah, orang-orang Yunani. Catat di sini bahwa orang-orang Yunani itu adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka memiliki rasa takut akan Allah. Lalu perempuan-perempuan terkemuka. Saudaraku yang diberkati, pemberitaan Injil yang efektif telah melahirkan murid-murid Tuhan. Dan saudara, kenapa ada Tesalonika? Saudara, Tesalonika adalah satu kitab yang luar biasa. Kalau saudara-saudara buka surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika, dia menguatkan jemaat yang ada di sana terhadap penindasan dan penderitaan. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan di 1 Tesalonika 5, bagaimana firman Tuhan menjelaskan tentang keselamatan dan menyuruh mereka untuk berjaga-jaga sampai kedatangan Yesus Kristus Tuhan pada kali yang kedua. Dan itu menjadi landasan-landasan teologi yang dahsyat dan luar biasa tentang firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Perhatikan, sebagai orang-orang yang memberitakan Injil, mereka memberitakan Injil dengan dahsyat, luar biasa, penuh pengorbanan. Mereka difitnah. Ada orang-orang yang iri hati. Orang-orang itu siapa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang yang benarnya dikatakan mengenal Tuhan, mempercayai Tuhan. Orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan saja takut akan Tuhan. Perempuan-perempuan yang pembesar-pembesar yang ada di sana, perempuan-perempuan terkemuka percaya kepada Tuhan. Tetapi orang Yahudi tidak mau percaya kepada Tuhan. Saudara, perhatikan kehancuran di California. Perhatikan kehancuran di Los Angeles. Orang-orang yang ada di sana, banyak yang sudah mendengar pemberitaan Injil.
Tetapi tidak semua orang yang mau mendengarkan. Bahkan orang-orang yang tidak mau mendengarkan, mereka membuat pengaruh-pengaruh buruk, Illuminati dan lain sebagainya untuk semua orang boleh ditarik kepada penyembahan-penyembahan berhala, khususnya kepada kuasa kegelapan iblis setan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, ketika Injil berusaha diberitakan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang luar biasa, ada orang yang berusaha dengan cara-cara yang jahat. Perhatikan orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang yang seharusnya mengenal Tuhan, menjadi iri hati, dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar. Mereka membuat keributan, membuat kacau kota itu, lalu mereka memfitnah. Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga. Mereka yang membuat kekacauan, tapi mereka memfitnah orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Saudara, jangan kamu heran terhadap api sebagai terhadap penderitaan yang seperti nyala api siksaan. Ketika pemberitaan Injil terjadi, saudara, atmosfer akan menolak. Atmosfer di sekitar akan menolak karena mereka ingin mempertahankan status quo, status kejahatan, status ketidakpengenalan, dan itu dalangnya adalah iblis. Karena iblis ingin mencuri tahtanya Tuhan. Aku hendak naik ke gunung, aku hendak mengatasi awan-awan, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, saudaraku yang diberkati, iblis ingin disembah. Makanya ketika orang tidak mau menyembah Tuhan, mereka akan mencuri perhatian dari orang-orang itu supaya menyembah, menyembah patung, menyembah oknum-oknum yang lain. Padahal penyembahan itu harus dikembalikan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Filipi, kemudian Tesalonika. Di Filipi, mereka berhasil menjangkau jiwa. Mereka dibebaskan dari penjara dengan penuh wibawa. Mereka masuk di Tesalonika, saudara. Mereka menghadapi masalah, tapi mereka semakin berani. Karena mereka tahu penyertaan Tuhan sempurna. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, beritakanlah Injil baik atau tidak baik waktunya. Dan hari ini saudara ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan engkau masih menolak juga. Perhatikan California, perhatikan Los Angeles. Ini bukan cuma sekedar ada di Los Angeles, tapi sudah menyebar sampai ke bagian yang besar dari California, negara bagian itu saudara, atau disebut juga provinsi saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan izinkan itu terjadi. Kenapa dia belum kirimkan hujan? Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, maka sia-sia saudara. Karena siapa yang dapat membuat awan seperti Tuhan? Bukankah Amerika adalah negara yang besar? Bukankah mereka punya alat untuk menciptakan hujan? Kenapa mereka tidak menciptakan hujan? Supaya turun hujan. Sehingga di hutan California itu bisa turun hujan untuk memadamkan api. Nah saudara, mari kita tetap berdoa untuk situasi yang ada di sana. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi supaya kalau engkau sudah tidak mau mendengarkan firman Tuhan, maka engkau akan perhatikan alam akan bicara untuk berfirman kepada saudara, untuk saudara kembali dari jalan yang jahat kepada jalan yang benar. Tapi ada oknum-oknum yang masih saja tidak suka pemberitaan Injil terjadi. Mereka berkolaborasi dengan beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar. Selanjutnya, Paulus dan Silia pergi ke Berea. Tetapi pada malam itu juga segala saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Jadi saudara, di sini mereka berpisah tim. Paulus menuju Athena, Athena itu menuju kepada Roma, dan kemudian Silas dan Timotius tinggal di sana. Jadi jemaat yang ada di Tesalonika itu kemudian bertumbuh di dalam pengajaran Silas dan Timotius. Dan saudaraku yang diberkati, perhatikan perjalanan misi mereka. Dari Filipi menuju Tesalonika, menuju ke Berea. Saudara, apa yang terjadi di sana?
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Benih yang ditaburkan menghasilkan jemaat Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kamu jemu-jemu memberitakan Injil Kerajaan Surga, karena bila tiba waktunya, ada orang-orang yang menerima firman itu dan masuk di dalam tanah hati mereka. Mereka menyelidiki kitab suci. Mereka dengan segala kerelaan, mereka menyelidiki apakah benar demikian. Dan saudara, kemudian firman itu bertumbuh, menghasilkan murid-murid Tuhan yang ada di Tesalonika. Perhatikan pengajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan ketika memberitakan Injil tidak pernah akan sia-sia, sekalipun engkau menyebarkannya. Saudara, mungkin ada yang menolak, ada yang menerima, tapi firman Allah tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Bahkan ketika mereka menolaknya, satu saat nanti, maka Tuhan pada hari kedatangannya, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dan yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Perhatikan California, Tuhan sudah berbicara bagi mereka. Jangan menolak firman, California bertobat, Indonesia juga bertobat. Firman Tuhan sudah dibentangkan di mana-mana. Engkau punya pilihan, hari ini mendengar atau engkau taat. Hari ini engkau menolak, bahkan bekerja bersama dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan untuk menolak firman, itu terserah saudara. Tapi akan ada waktunya Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang sungguh menerima firman dan orang yang menolak firman, tidak akan luput pada hari Tuhan yang dahsyat itu. Mari beritakan Injil dengan penuh keberanian, sebab pemberitaan Injil itu tidak akan sia-sia, sebab firman Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kekuatan baru. Jangan jemu-jemu berdoa, jangan jemu-jemu memberitakan Injil, jangan jemu-jemu untuk menyelidiki kitab suci. Kemudian ketika engkau percaya, engkau akan melihat bahwa tangan kuat kuasa Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang mengenal Tuhan dan orang yang tidak mengenal Tuhan. Diberkatilah mereka yang berani memberitakan Injil, maka berkat Tuhan akan menyertai setiap langkah kehidupannya, dibuat berhasil setiap pemberitaan Injil yang kau sampaikan. Mari kami berdoa Tuhan untuk setiap yang sakit, mari angkat tangan, terimalah berkat Tuhan. Kesembuhan terjadi, bilur Yesus menyembuhkan, pemulihan terjadi, dan di dalam nama Yesus setiap orang yang percaya akan diberikan kelegaan, jalan keluar demi jalan keluar. Ketika engkau dalam tekanan, Tuhan memberkati kehidupan. Di dalam nama Yesus semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati and God bless you.